dengan Kak Alexa, Kak Semi, dan Kak Juan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Adik-adik sehat-sehat gak? Adik-adik udah pada sarapan belum? Udah pada mandi belum? Siapa yang tadi bangunnya kesiangan? Oh no. Gak ada ya kakak, gak ada. Semuanya udah sarapan, udah berdoa pas bangun pagi, terus abis itu juga udah mandi. Nah, udah rapih semuanya kak. wangi ya. Iya. Nah, adik-adik, menyambut hari Minggu ini seperti biasa kita akan memuji Yesus. Nah, adik-adik, kakak harap semuanya sudah segar dan bergembira hatinya. untuk itu, seperti yang tadi Kak Juan bilang, adik-adik harus gembira. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu Hati yang Gembira. Mari kita semua berdiri, musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wah, kayaknya kelihatannya adik-adik udah pada semangat nih ya. Udah semangat, ceria, dan bersuka cita. Nah, adik-adik, untuk itu adik-adik tahu gak kalau Tuhan Yesus bukan hanya sayang sama adik-adik saja, tapi juga sayang sama Papa, Mama, kakak, adik, Opa, Oma, dan sayang semuanya. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang semua. semua. Musik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Untuk itu, adik-adik, tubuh kita ini sangat penting. Maka adik-adik harus menjaganya dengan baik. Betul kak, adik-adik mulai harus berhati-hati dalam mempergunakan seluruh anggota tubuh, termasuk tangan, kaki, mulut, dan seluruh anggota tubuh adik-adik. Nah, cocok tuh kak. Kita punya satu lagu yang cocok untuk dinyanyikan bersama-sama, yaitu berjudul Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Musik, Kak.
yang kecil, Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, Hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, Amat sayang padamu, hati-hati mulutku yang kecil, amin. hati-hati diriku yang Kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil, Amin. Nah, adik-adik pasti sekarang udah pada bersemangat banget, udah ceria, udah gembira, udah bersuka cita. Nah, siapa yang hari ini mau mendengarkan firman Tuhan? Saya. Nah, pasti semuanya baru mau dengar kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Musika. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, di pagi ini pelayanan firman akan dibawakan oleh Kak Krisya. Halo, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gracia. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan hari ini terambil di kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea. Adik-adik tahu kitab Hosea? Ada di Perjanjian Lama, Hosea 6 ayatnya ke-3. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian Tanganku Ada Dua. Musika. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, bukuku jadi satu, kulipat dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami satu persatu anak-anak-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka bacaan kita dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kak Gracia akan membacakan ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri gunung.
Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Tersia mau bertanya, pernahkah adik-adik dimarahin mama papa di rumah? Diminta untuk tidak berlama-lama bermain game, harus rajin berdoa. Nah, adik-adik, ketika adik-adik dimarahin sama mama papa, ditegur sama mama papa, apakah mama dan papa tidak sayang kepada adik-adik? Tentu tidak. Pasti mama dan papa sangat sayang kepada adik-adik. Mama dan papa tegur adik-adik, gunanya untuk apa? Supaya adik-adik bisa menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, di bacaan kita, di kitab Hosea ini, Hosea mungkin adik-adik belum pernah mendengar, tapi Hosea ini adalah salah satu nama nabi dari 12 nama nabi kecil yang tertulis dalam Alkitab. Nabi Hosea ini punya nama yang artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Nah, dalam bacaan kita, Nabi Hosea mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan menghukum, ketika Tuhan menegur adik-adik atau menegur kita semua, bukan berarti Tuhan itu gak sayang, tapi malah Tuhan sayang pada kita. Justru ketika kita ditegur, justru ketika kita dihukum karena kita salah, Tuhan mau supaya kita bertobat, kemudian menjadi anak-anak yang baik, yang mau memuliakan nama Tuhan, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, mama papa dan oma opa yang ada di rumah. Nah, adik-adik, Tuhan mau supaya adik-adik bisa menjalankan atau mengikuti firman Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, tentu saja dong harus mengenal Tuhan sendiri. Gimana caranya adik-adik mau mengenal Tuhan? Yang pertama adik-adik bisa lakukan adalah 1. Rajin berdoa. Ayo, siapa yang di rumah yang setiap kali rajin berdoa? Pada kapankah kita berdoa? Bisa pas mau ke sekolah, bisa mau makan, atau kapanpun adik-adik bisa berdoa. Yang kedua, adik-adik bisa rajin baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini banyak sekali perintah Tuhan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali cerita tentang kasih Tuhan yang dalam Alkitab, sehingga adik-adik bisa menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang berikut, harus selalu bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya karena nilai ujiannya bagus, dapat hadiah, dapat baju baru, tetapi bersyukur dalam segala hal, baik itu dalam kesedihan atau baik itu dalam sukacita. Kita harus selalu bersyukur. Yang berikut, kita juga harus selalu mendengar nasihat-nasihat dari mama papa dan juga oma opa yang ada di rumah ataupun orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan nasihat-nasihat dari oma opa melalui video yang berikut ini. Selamat pagi anak-anak, anak-anak yang ada di persekutuan anak GPB Galilea yang Yesus kasihi. Apa kabar? Pastinya baik-baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Oma Lambe. Oma ingin bertemu anak-anak walaupun hanya melalui Zoom. Oma tahu anak-anak yang ada di persekutuan anak Galilea ini pada pintar menyanyi, pintar menari. Oma senang melihatnya kalau pas ada acara di gereja. Sekarang Oma mau tanya, selain dari pintar menari,
pintar menyanyi, pintarkah berdoa, rajinkah baca Alkitab, dan rajin nggak datang di ibadah, walaupun sekarang melalui Zoom. Kita harus rajin ya berdoa. Kita doakan supaya corona ini bisa cepat berlalu, sehingga kita boleh bertemu di gereja, persekutuan anak, bisa beribadah di gereja, ketemu teman-teman. Terus anak-anak yang sudah sekolah bisa juga pergi di sekolah, ketemu teman-teman. Dan kalau sudah pulang di rumah, bisa jalan-jalan sama papa mama, kemana, rekreasi, kalau sudah corona nggak ada. Dan Oma cuma mau kasih semangat supaya anak-anak Galilea, yang anak-anak dalam persekutuan anak Galilea ini tetap cerdas dan pinter. Itu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah. Jangan terlalu lama main gadget, ya. Ingat itu supaya tetap cerdas untuk melakukan kegiatannya sebagai anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anak-anak yang kusayangi, sehat-sehat kan? Walaupun sekarang di COVID, tetap harus tinggal di rumah, pakai masker, jaga jarak, itu yang selalu diingat ya. Sekarang ini dalam rangka ulang tahun PKLU, ya jadi persekutuan kategorial lanjut usia, saya atau Opa atau Opung atau Eyang, silakan panggil apa saja. Opa mau bicara-bicara dikit sama anak-anak ya. Anak-anak pertama-tama kan selalu dengar-dengaran pada papa dan mama kan. Dengar-dengaran itu artinya apa yang dibilang papa mama ya harus diturutin ya. Jadi dengar-dengaran itu dasarnya juga karena apa? Karena harus selalu hormat kepada orang tua. Dan orang tua itu bukan hanya papa mama aja, orang tua itu semua yang lebih tua itu layak dan sebaiknya memang harus dihormati. Anak-anak yang hormat dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua akan selalu dikasihi Tuhan dan akan selalu dijaga oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Dan juga seperti yang diajarkan di rumah oleh papa mama, diajarkan di sekolah oleh guru-guru, diajarkan di sekolah minggu oleh kakak-kakak layan, anak-anak juga harus tetap sopan. Sopan itu banyak lah, macam-macam. Sopan harus baik, berkelakuan baik, menghormati. Sopan yang paling mendasar itu dimulai di rumah aja. Misalnya Aldi atau Adi dipanggil oleh papa atau dipanggil oleh mama. Adi, ya ada apa? Itu sopan nggak? Nggak sopan kan? Tapi yang sopan adalah papa manggil nih Adi atau mama panggil Adi, ya pa, ya ma. Jadi harus selalu dua kata minimum, nggak boleh ya. Jadi apa? Ya pohon kan nggak boleh ya kan? Jadi ya pa, ya ma. Kalau panggil ya om, ya tante, ya opa, ya opung, itu paling mendasar. Dari situ kesopanan itu tentu akan terus berkembang. Dan harus jujur, anak-anak harus jujur. Jujur tuh Opung nggak usah jelaskan lagi, jujur nggak boleh bohong ya kan. Dan terutama kalau jujur itu terbuka juga, terbuka kepada papa dan mama. Kalau misalnya di sekolah, di tempat belajar kebetulan kena tegur dan misalnya anak-anak ada yang merasa nggak seret, sampai ke rumah cerita aja ke papa mama. Belum tentu dimarahin, tentu akan diberitahu bahwa apa yang kurang, apa yang betul. Jadi itu selalu dengar-dengaran, sopan, dan jujur kepada siapa saja ya. Dan di atas semua itu anak-anakku yang tersayang, tetap berdoa, takut akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah temannya anak-anak. Jadi berdoalah, berdoa bangun tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau makan berdoa, terutama mau tidur lagi, bangun lagi berdoa. Opung cerita sedikit, jadi waktu Opung masih kecil nih, Opung kalau berdoa, ini Opung diajarin orang tua juga, doa waktu masih kecil, ini bahasa Indonesianya ya, karena waktu itu Opung diajarin bahasa Batak. Ini waktu kecilnya itu
Oh Tuhan Yesus, aku ini masih kecil, peliharalah hatiku supaya selalu bersih, karena Engkaulah temanku yang sejati. Engkaulah temanku satu-satunya yang sejati. Jadi Opung ulangin, oh Tuhan Yesus, aku ini masih kecil, peliharalah hatiku supaya tetap bersih, karena Engkaulah temanku satu-satunya teman sejati. Jadi waktu masih kecil itu dinyanyikan di bahasa Batak dulu, sampai sekarang Opung sudah punya cucu pun masih ingat. Jadi met awon payas rohakon sasada ho Yesus dong aku toktong. Amin. Dadah Nana, selamat beribadah ya. Halo cucu-cucu, anak-anak jemaat GPIB Galilea Bekasi. Opa mau kasih nasihat buat cucu-cucu semua di GPIB Galilea agar rajin-rajin belajar, jangan rajin-rajin mengerjakan tugas dari sekolah, terus jangan sering main HP, ingat dengar-dengaran nasihat orang tua, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang ke-10, di sini Oma Norma mau mengingatkan, dalam masa pandemi 19 ini, adik-adik harus bisa menjaga kebersihan badan agar supaya tetap kuat dan sehat. Walaupun kita berada di dalam rumah saja, kita harus bisa mencegah virus corona. Bagaimana cara kita mencegahnya? Kita harus perhatikan, yang pertama, bersihkan tangan sebelum memegang muka atau wajah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun cair atau alkohol minimal 70%. Keringkan tangan dengan tisu. Tutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin-bersin. Yang kelima, jangan lupa, adik-adik, kita harus memakai masker apabila keluar rumah. Setiap saat pun kita harus pakai masker. Istirahat yang cukup, berolahraga di rumah saja, banyak minum air, makanlah makanan yang sehat. Jangan lupa adik-adik harus makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Dan yang terakhir, yang terpenting, jangan lupa minum susu. Demikianlah adik-adik, agar adik-adik bisa memperhatikannya. Terima kasih. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan nasihat dari Oma Lambe, Om Siagian, Opa Rikumahu, dan juga Oma Norma. Nah, banyak sekali kan yang disampaikan. Ada yang menyampaikan bahwa adik-adik harus rajin berdoa, baca kitab, kemudian harus sopan sama orang tua, berperilaku yang jujur dimanapun berada, harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan jangan sering main handphone. Dan juga tentu saja harus menjaga kesehatan dan banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Semoga nasihat-nasihat dari oma-opa dan juga opung dapat dilakukan oleh adik-adik di rumah untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas kita di hari ini adalah dalam rangka ulang tahun PKLU pada tanggal 12 Oktober besok. Adik-adik diminta untuk membuat video ucapan selamat ulang tahun dan atau bisa juga membuat ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk kartu dan difoto, kemudian dikirimkan kepada kakak layan sehingga hasil karya adik-adik bisa ditampilkan dalam ibadah minggu
sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk oma-opa yang berulang tahun pada tanggal 12 Oktober. Oke adik-adik, ditunggu hasilnya, jangan lupa dikirimkan ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah tekun mengenal Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan dengan salah satu cara baca kitab suci tiap hari dan doa tiap hari, seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebagai respon firman Tuhan. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Musika. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh menghadirkan kami sampai saat ini. Tuhan memberikan kami berkat, Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami ada sampai saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah Engkau memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa dalam mengayomi bangsa ini. Dan Bapa sendiri tahu situasi bangsa ini ya Bapa, banyak demo yang terjadi. Biarlah Tuhan dapat memakai setiap aparat yang bertugas ya Bapa dan juga pemerintah sehingga dapat melakukan yang terbaik. Tuhan juga berkati mereka dalam mengatasi pandemi COVID yang masih ada ya Tuhan, yang masih belum berakhir. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gerejamu, khususnya GPIB Galilea, dari ketua majelis jemaat, semua perangkat yang ada ya Tuhan, semua komisi yang ada dan semua pengurus yang ada ya Bapa. Tuhan memberkati mereka dan setiap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan memakai mereka untuk dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka. Tuhan memberikan kesehatan juga buat mereka sehingga mereka dapat selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Tuhan berkati kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan janganlah menghina kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dititipkan ke papa mama adik-adik untuk diberikan ke gereja atau dikirimkan melalui rekening GPIB Galilea Bekasi. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Musik.
persembahan akan dibawakan oleh Adik Jeff Ambarita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tetaplah menjadi pelaku firman dimanapun dan kapanpun. Adik-adik, tetaplah menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Musik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati adik layan yang ada di rumah hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.